Bapak Bupati menyarankan untuk ada koordinasi langsung dengan pihak PT Parit Sembada supaya permasalahan ini bisa diselesaikan secara persuasif, Pak. Secara persuasif. Tadi kan ada perwakilan PT, ini apa tanggapan mereka tuh, Pak? Tanggapan mereka kalau memang dasar hukumnya ada dan kuat, mereka akan ikut aturan. Mereka akan laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tanggapan dari masyarakat Buding terkait ini kan? Kita ingin ada keadilan dari apa yang dimanfaatkan mereka ribuan hektar lahan kita dengan dasar areal penggunaan lain APL itu kemudian ditingkatkan menjadi HGU. Sebelum ditingkatkan menjadi HGU, kita ingin 20%-nya terlebih dahulu diserahkan kepada masyarakat, baru sisanya termasuk 80% diserahkan kepada perusahaan, termasuklah pembebasan area-area terlarang, termasuk misalkan rencana pengembangan kawasan pemukiman dan tanah cadangan masyarakat lainnya. Bakal ada upaya lanjutan terkait ini, Pak? Terima kasih kepada Bapak Kapolres, beliau akan berupaya juga lah untuk mendampingi permasalahan ini hingga kedua belah pihak menemui paham yang baik. Izin Pak, tadi kan disampaikan dari Pak Bupati bahwa tahun 2023 kan ada perpanjangan HGU dan masyarakat Buding sendiri melalui pemerintah desa menyetujui perpanjangan HGU PT tersebut. Kenapa bisa terjadi konflik ini? Kalau itu kita nggak berani konfirmasi karena ini berkaitan dengan permasalahan hukum ya. Ya. Kita nggak berani, nanti pemerintah dari kementerian kemarin cuman memberikan informasi, dan jika Bapak Bupati sebagai pemilik kekuasaan penyelesaian permasalahan ini, mereka bisa bantu untuk turun ke daerah biar permasalahan hukum, permasalahan apa bisa diatasi secara ini. Tapi kita juga sebetulnya kalau kenapa nggak persuasif? Kita ini masyarakat nih nggak punya kekuatan hukum apa-apa, kita nggak punya duit yang membiayai pun siapa, nggak ada. Kita donatur pun kita mau jalan ke sini pun beli bensin pun patungan, Pak. Mau beli minum pun kita nggak ada. Jadi apalagi mau sewa pengacara apa segala macam. Jadi kita mengharapkan memang pemerintahan daerah mampu menyelesaikan permasalahan ini secara arif dan bijaksana dengan mengedepankan demokrasi ekonomi berkeadilan tadi, Pak. Jadi kita dukung perencanaan perusahaan harus dukung perencanaan kita, masyarakat. Intinya kita dari masyarakat ya tentunya ingin penyelesaian masalah ini secara persuasif dulu, Pak. Intinya dengan jalur mediasi ini diharapkan dapat semacam win-win solution terhadap permasalahan yang ada ini. Berbicara masalah aturan, kalau kita berbicara masalah aturan, itu memang secara kapasitas memang bukan kapasitas kami. Namun kami menduga di situ dari peraturan yang ada saja yang dipakai itu Permentan 18/2021 itu, menurut hemat kami itu ya apa yang dilakukan oleh perusahaan itu mereka ada yang mereka langgar dalam tanda kutip ya. Karena dari sisi sosialisasi saja yang merupakan bagian penting dari peraturan tersebut tidak pernah mereka lakukan. Disitulah jadi masyarakat yang membuat menjadi pertanyaan besar, karena disitulah pintu gerbang dari kita untuk melaksanakan kegiatan PKMS ini sesuai dengan aturan tersebut. Namun faktanya di lapangan, karena kami telah mengikuti perkembangan perpanjangan HGU yang mereka lakukan ini, yang ada cuman waktu itu mereka sosialisasi masalah kemitraan yang notabene untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka di tahun 2019 kalau nggak salah kan? Sedangkan Permentan 2021 ini baru terbit di April 2021 dan mereka melakukan perpanjangan HGU itu kalau tidak salah di berakhirnya HGU mereka itu 31 Desember 2020. Itu kan sampai saat ini menurut informasi yang kami terima HGU mereka itu belum keluar. Otomatis dong Permentan 18/2021 melekat berlaku bagi mereka. Mereka tidak melakukan itu ke kami di masyarakat.
intinya bahwa kalau dari sisi aturan memang kita bisa eksekusi ini di meja hijau, namun kita menghindari itu karena kita khawatir akan banyak pihak-pihak oknum-oknum yang bermain di dalam regulasi ini akan terlibat nantinya. Kita tidak masuk itu. Upaya ke depan mungkin insya Allah kami dari masyarakat akan tetap ya ikut aturan main yang telah ditetapkan. Insya Allah suasana tetap kondusif. Namun apapun yang terjadi di lapangan itu merupakan respon reaktif dari masyarakat tanpa terkontrol dan terkendali dari atau ada pihak-pihak yang menunggangi, intinya seperti itu. Mereka responsif langsung gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Harapan Pak mungkin Pak untuk Harapannya- perusahaan dan Pak Bupati sendiri. Ya, dari pihak pemerintah daerah maupun dari perusahaan ya tetap mengedepankan suasana kondusif iklim investasi di Belitung Timur khususnya, karena kita sadar bahwa keberadaan investasi di daerah kita sangat kita butuhkan, namun juga investasi yang istilahnya tidak hanya menguntungkan perusahaan, namun masyarakat yang terdampak langsung itu ada dapat investasi juga gitu. Siap. Oke.